two, three, come on. One, two, three, come on. Halo Arnold, sejak kapan kamu mulai cosplay Spider-Man? Aku mengerti kamu coba untuk memberi kejutan pada gadis impianmu ya. Klik suka atas usahanya, ketuklah jendelanya seolah kamu sedang mengetuk hatinya. Sangat romantis, ciuman Spider-Man. Tidak kuat menahan beberapa kilogram. Jangan khawatir Arnold, pastikan untuk mendarat di tulang terkuat di tubuhmu. Tulangmu lebih kuat dari beton. Di bagian bawah kakimu antara lutut dan kaki terletak tibia. 1 mm perseginya bisa menahan beban tarik hingga 12 kg dan kompresi hingga 16 kg. Itu 7 kali lebih kuat dari beton. Bayangkan rumah terbuat dari tulang. Ya, itu sedikit menyeramkan. Arnold, jangan menyerah. Ini saranku, coba dekati dia sebagai kurir pengantar pizza. Ups, sepertinya pacar Tagaya kini bukan hanya benci pizza nanas, tapi kamu juga sobat, dan bukannya dapat ciuman dari si cantik, kamu malah mengalami patah tulang lagi. Tapi jangan khawatir, ada pelajaran dari semua ini. Ternyata mematahkan tulang bisa bermanfaat. Selama proses penyembuhan dan fusi, semacam pelindung yang terbuat dari tulang baru terbentuk di sekitar lokasi fraktur. Selama beberapa minggu pertama penyembuhan, tulang di lokasi patah tulang untuk sementara menjadi lebih kuat dari biasanya. Arnold, setelah tulangmu semakin kuat, saatnya melakukan tindakan paling ekstrim. Terbang ke apartemen Tagaya menggunakan sepeda motor dan juga tanjakan. Aku yakin aksi ini pasti akan menarik perhatiannya. Ya, mungkin sebaiknya kamu berlatih dulu. Rata-rata patah tulang membutuhkan waktu 6 hingga 8 minggu untuk sembuh. Rekor dunia dibuat oleh stuntman Amerika, Evel Knievel, yang menderita 433 patah tulang. Dia hidup sampai usia 69 tahun. Arnold, apa kamu tahu tindakan romantis bisa mengancam nyawamu? Lihat, apakah itu pacar Tagaya? Dia punya sesuatu untukmu. Tampaknya pasangan ini merasa kasihan padamu, dan Tagaya memutuskan untuk menyampaikan salamnya. Apa? Yang benar saja Arnold. Lagi, menurutku kamu memaksakan keberuntunganmu. Kamu memata-matai orang ya? Kamu tahu, tidak menyenangkan menjadi seorang pengintip, apalagi secara terang-terangan. Aku sudah memperingatkanmu, Arnold. Kalau kamu menatap matahari, siap-siap matamu terbakar. Dasar bodoh, mata kita adalah jalan yang dilalui sel-sel peka dengan cahaya. Mata menyukai matahari, tapi dari kejauhan. Saat menatap matahari, kamu langsung mengirimnya ke dalam api. Selain itu, sinar ultraviolet juga merusak protein di lensa mata, sehingga dapat mengganggu visibilitas. Awas, Arnie! Oh tidak, kamu jatuh ke beton yang basah. Dan kamu tidak bisa keluar dari situ. Jadi terpaksa kamu harus menatap lurus ke matahari. Semakin lama kamu menatap matahari, semakin dalam sinar ultraviolet akan menembus matamu. Pertama, membakar lapisan luar, yaitu kornea. Kemudian merusak protein di lensa matamu. Dan kemudian mencapai sel retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kamu tidak menangis lagi ya Arnie. Itu karena tidak ada lagi air mata yang tersisa di matamu. Apa itu? Apakah mungkin itu awan? Tapi hari ini adalah hari sepak bola dan pihak berwenang menyebarkan semua awan secara artifisial. Tapi ini belumlah yang terburuk. Seharusnya kamu tidak menaruh korek api di matamu itu, kawan. Apa? Kamu tidak mau memimpikan matahari lagi? Arnold, kamu jadi buta! Kebutaan akibat sinar matahari menyebabkan penyebab utama atau periferal. Dalam kasus khusus, rabun senja dapat terjadi. Saat itulah orang tidak dapat melihat pencahayaan yang buruk. Ayo periksa penglihatanmu. Cari tombol suka lalu tekan. Ini akan mengetahui bahwa matamu baik-baik saja. Bangun, Arnie! Sudah kubilang memata-matai Berta adalah ide yang buruk. Dan inilah konsekuensinya. Oh, lihat. Suasana hati tertekan, kurang percaya diri, kelelahan. Mungkinkah kau benar-benar mengalami depresi? Mungkin sebaiknya kau harus berkunjung ke psikiater. Sangat penting untuk tidak mendiagnosis diri sendiri dan mengobati diri sendiri. Jadi jangan.
Wow, antidepresan itu sangat banyak jenisnya. Dan pastinya kau juga tidak tertarik untuk membaca petunjuknya. Benar kan sobat? Baiklah, jadi kau punya 2 bungkus Prozac, 75 tablet Celexa, 5 bungkus Zoloft, setengah toples Lexapro, dan banyak sekali sirup penenang dengan berbagai jenis dan juga warna. Bukan berarti itu akan menyembuhkan depresimu, tapi begitu kau mulai mengumpulkan obat-obatan, sulit untuk berhenti. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatiranku adalah antidepresan trisiklik. Tapi aku sangat mengenalmu. Jadi cepat atau lambat kau akan mulai memakai sampah itu juga. Ini dia lagi. Mari kita lihat apa yang akan kau telan kali ini. Penghambat MAO dapat menyebabkan delirium tremens, membuat kau berhalusinasi, pusing, tremor, kejang, semuanya disebabkan oleh serotonin reuptake inhibitor. Euforia dan kesenangan yang kau alami berasal dari antidepresan trisiklik. Omong-omong, apakah kau sadar bahwa kau belum makan selama 8 jam? Para model terkadang meminum antidepresan agar tidak merasa lapar. Dan mimpi di bawah antidepresan tampak lebih mirip dan lebih nyata. Jadi Arnie, apakah itu semua mimpi atau sungguhan? Apalagi sekarang, kau tidak mau mengobati diri sendiri lagi? Tunggu, Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh membuang pil ke toilet. Dasar bodoh! Karena antidepresan masuk ke selokan, ikan menjadi lebih agresif. Kau ingat kalau Toby itu piranha bukan? Karena fluoxetine masuk ke dalam air, ikan kehilangan individualitasnya dan efeknya bertahan untuk generasi yang akan datang. Sial Arnold, lebih baik bawa dia ke dokter hewan. Apa kau sudah lupa apa akibatnya saat kau mendiagnosis dan meresepkan pengobatan sendiri? Piranha tampaknya telah menyukai daging manusia. Hai Arnie, harusnya kamu mencari pekerjaan yang layak daripada menyetujui tawaran yang meragukan dari orang asing ini. Pasta gigi rasa burrito baru? Apa-apaan itu? Tidak, jangan dimakan dasar idiot! Pasta gigi mengandung fluorida dan makan sedikitnya 0,01 ons pasta gigi bisa meningkatkan kadar fluorida dalam tubuhmu. Jika kamu makan ini selama 30 hari, kamu bisa terkena fluorosis dan mulutmu akan berubah menjadi galeri seni di mana setiap gigi punya pola dan warna yang berbeda dan juga unik. Arnold, menurutku kamu paling baik dalam memonetisasi eksperimen pada tubuhmu sendiri. Tapi ada sedikit masalah. Bukan hanya wisatawan yang ingin berfoto bersamamu, tapi juga para dokter gigi. Lagi pula kamu satu-satunya orang yang pernah makan pasta gigi selama seminggu. Sulit dipercaya jika kamu mengonsumsi pasta gigi dalam makanan cepat saji. Risiko menderita obesitas meningkat beberapa kali lipat karena zat antimikroba yang seharusnya melawan bakteri di rongga mulutmu akan menghancurkan mikrobioma di perutmu, mengganggu metabolisme, dan membuatmu meledak seperti balon ulang tahun. Aku punya 2 berita. Kabar baiknya, dealermu telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara. Dan kabar buruknya, sekarang kondisimu sangat buruk dan diagnosamu adalah kecanduan pasta gigi. Ya, siapa sangka gara-gara pasta gigi, kamu malah diambang kematian. Kini, rehabilitasi yang panjang dan serius menantimu. Triclosan adalah zat dalam beberapa pasta gigi yang dapat melumpuhkan sistem saraf hanya dari 1 tabung. Kamu akan merasakan anggota tubuhmu mati rasa dan rasa dingin akan menjalar ke seluruh tubuh tanpa henti. Tapi berlari sepertinya tidak mungkin kamu lakukan karena neurotransmitter akan kehilangan kendali atas ototmu. Arnold, saatnya berhenti menggunakan pasta gigi. Dan satu metode yang sangat efektif, penyetelan ulang tubuh. Voila! Dan kamu sekarang seperti baru. Baiklah, ide bagus kalau kamu mau memakai kacamata agar terlihat lebih pintar. Tapi dia akan bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Apa kamu berencana memakai kacamata orang lain sepanjang waktu? Itu bukanlah ide yang bagus, sobat. Mata dengan penglihatan yang buruk seperti kamera yang tidak sejajar, di mana gambar tidak mengenai sensor. Lensa kacamata membantu mengarahkan gambar secara lebih jelas ke target. Memakai kacamata orang lain pada mata sehat kita sama saja dengan merusak kamera yang sudah tepat menjadi tidak fokus. Maju terus untuk bertemu kekasihmu. Hati-hati, Arnie. Dengan kacamata, kamu seperti orang rabun jauh yang tidak memakai kacamata. Kamu mungkin perlu menutupi lukamu
Atau mungkin kamu mau menggunakan foto itu untuk Tinder. Retina mata berfungsi seperti sensor pada kamera. Terdiri dari 130 juta neuron. Bisa dikatakan bahwa mata adalah perpanjangan dari atau bahkan bagian dari otak. 8 gram otak di luar otak utama. Seandainya mata adalah kamera, maka mata akan memiliki 576 megapiksel. Kamera termahal saat ini hanya sekitar 50 megapiksel. Apa kamu membeli sayuran saat kencan? Itu pilihan yang aneh. Arnie, apa kamu tidak takut kacamata ini akan merusak penglihatanmu yang berharga? Sebagian orang percaya bahwa memakai kacamata pada mata sehat bisa mempengaruhi bola mata dan sebabkan rabun jauh atau rabun dekat. Tapi itu hanya mitos. Memakai kacamata tidak akan merusak matamu, tapi banyak faktor lain yang bisa sebabkan hilangnya penglihatan secara total. Dalam kasus seperti ini, seseorang bisa menggunakan donor mata sebelah. Sebagai contoh, kornea dari satu mata berharga 30.000 US dollar. Ini kan sudah malam, kenapa harus pakai kacamata? Kamu pikir terlihat lebih keren dengan itu? Dan dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Arnold, apa kamu menjual matamu? Saat aku bilang matamu sangat berharga, bukan berarti kamu jual. Kamu hanya menjual satu. Tetap saja, itu kesalahan besar. 2 mata memberikan penglihatan stereokopis, yang berarti 3 dimensi. Kalau begitu, kamu harus rela melihat secara 2 dimensi saja, sobat. Aku harap kamu tidak minum air kotor dari sungai. Bagus sekali, Arnie. Air kotor adalah penyebab utama semua penyakit di dunia. Akibat konsumsi air kotor, 3,4 juta orang meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka ini hampir 3 kali lipat dibanding kecelakaan mobil. Dan 20% lebih banyak dibandingkan dengan obesitas. Bagus kalau kamu punya, apa? Aktivitas lingkungan telah mengambil semua botol plastikmu. Sekarang kamu tidak punya air minum. Tapi aku lihat kamu kehausan. Tapi tolong jangan minum dari sungai. Kamu tidak lihat tanda peringatannya. Oh, Arnie, kamu akan menyesali ini. 1 tetes air dari sungai Gangga mengandung 3,5 juta bakteri E. coli atau 110 kali lipat dari jumlah normalnya. Walaupun begitu, 40% dari populasi India, 1,5 miliar orang, minum dari sungai Gangga. Dan tentu saja ada elemen berbahaya lainnya. Arnie, di mana kamu? Oh, oke, aku mengerti. Diare ringan, itu baru permulaan. Nanti akan semakin parah, dan lebih parah lagi. Dan itu pasti jadi masalah. Kamu harus berinvestasi. Tapi kamu bisa memurnikan air sungai. Kamu bisa memurnikan air sungai melalui kain. Kain akan menyaring pasir dan kotoran. Merebus akan membantu menyingkirkan 99% mikroorganisme berbahaya. Dan metode yang paling efektif adalah pemurnian kimiawi. Misalnya menggunakan tablet klorin. Menurutmu akan seperti apa rasa airnya? Kamu sering menonton Discovery, iya kan? Seringkali saat tidak ada yang bisa diminum, traveler menggunakan air seni. Tapi dalam kasusmu ini tidak mungkin karena kamu dehidrasi dan kurangnya kekuatan. Apa kau tahu, Arnold, bahwa di dunia ini ada 15.000 hulu ledak dengan kapasitas gabungan sekitar 7.500 megaton? Kau mungkin juga harus tahu bahwa 5 menit yang lalu aku mengirim salah satunya ke arahmu. Sia-sia saja menginjak gas, Arnold. Gelombang pulsa elektromagnetik mematikan semua elektronik. Mobil modern begitu penuh keterbatasan. Selanjutnya, kau akan terkena gelombang kejut. Bahkan jika mobil tua karatan ini terbuat dari grafin padat, yang pada tingkat atom lebih kuat dari berlian, dan entah tiba-tiba secara ajaib kau selamat dari kehancuran ini, kau masih akan melalui penderitaan hidup. Bangunkan pantat teposmu keluar, Arnold. Kami perlu memeriksa seberapa jauh kau dari epicentrum ledakan. Ingat, jika kau melihat awan jamur, julurkan tanganmu ke arah itu dan angkat ibu jari. Jika awan lebih besar dari ibu jarimu, artinya kau berada di zona radioaktif. Pria yang beruntung. Apa kau memiliki tabir surya? Itu tidak akan menolongmu, bodoh. Aku bercanda. Kau harus menjauh dari sini. Cepat! Isotop radioaktif, meskipun sedikit, sudah bisa mulai menghancurkan DNA-mu secara perlahan. Bagaimana perasaanmu, kawan? Iya, benar ini saat yang tepat untuk mandi. Menghindari kontak dengan barang yang terkontaminasi dan menggunakan prosedur air khusus bisa meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Lakukan filter air, Arnold. Bahkan radiasi yang paling lemah pun akan menghasilkan tumor yang semakin ganas. Aku ucapkan selamat. Kau berhasil selamat dari serangan nuklir dan kau tidak lagi membutuhkan kostum Halloween.
Tapi ini bukanlah akhir. Jika seseorang di dunia meluncurkan rudal dengan hulu ledak nuklir, efek domino akan menyusul. Semua kekuatan nuklir di dunia akan melepaskan anjing perang mereka. Kemudian datanglah kiamat sungguhan, Arnold. Era kemanusiaan sepertinya akan berakhir. Kau akan mati, temanku. Saatnya keluar dari alam semesta ini. Jadi, kamu memutuskan untuk makan makanan pedas. Ingin jadi seperti pahlawan super favoritmu, Blazing Surfer. Itu adalah tugas yang sangat berat. Paprika super pedas, chip wasabi yang sangat pedas, sayap KFC. Oh, Arnold, semoga kamu lebih berhati-hati. Capsaicin bertanggung jawab atas kepedasan pada semua produk. Ini mempengaruhi reseptor rasa, menciptakan sensasi terbakar. Hal ini memicu adrenalin, meningkatkan denyut jantung, dan suhu tubuh. Makanan pedas lebih cepat memuaskan rasa lapar dan membakar kalori, dan ini berkontribusi pada penurunan berat badan. Tapi makanan pedas yang berlebihan bisa memicu gastritis. Itu gangguan pencernaan. Mengonsumsi secara teratur, sensasi kepedasan menjadi tumpul. Arnie, ini kesempatanmu. Kontes makan cabai dan Blazing Surfer akan hadir di sana. Jadi Arnie, pesaingmu adalah dari Meksiko dan sang iblis. Dan kamu Arnold akan memakan cabai terpedas di dunia. Carolina Reaper, semoga Tuhan mengasihanimu. Makanan pedas tidak menyebabkan penyakit perut. Penyebabnya adalah bakteri berbahaya yang masuk ke dalam tubuh bersama produk makanan mentah. Jika penyakitnya tidak berkembang, mengonsumsi makanan pedas bahkan bisa membantu mencegah penyebaran bakteri. Tapi ingat, jika makanan pedas menyebabkan ketidaknyamanan, kurangi konsumsinya. Tetaplah tersenyum, Arnold. Lagi pula, hidangan pedas berkontribusi pada pelepasan hormon kebahagiaan. Setelah bersentuhan dengan lada, jangan sekali-sekali menggosok matamu. Kamu bisa mengalami luka bakar pada selaput lendir. Dan jangan coba-coba mencucinya dengan air, karena ini justru akan memperparah sensasi terbakar. Susu bisa membantu. Asam sitrat yang ada dalam susu, lemon, atau jeruk bisa membersihkan capsaicin dari reseptor dan memberikan kelegaan. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Idolamu sedang memperhatikanmu. Itu dia. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoksin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super, Arnold. Ada apa, Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Hei Arnie, sekarang kau hanya akan makan daging mentah seperti karnivora. Bisakah kau rasakan betapa cepatnya tingkat adrenalin dan agresimu itu meningkat? Tentu saja akan sedikit sulit bagimu untuk mengunyahnya karena gigi manusia tidak beradaptasi untuk makan daging mentah. Sebaiknya potong kecil-kecil seperti yang dilakukan bangsa Mongol kuno. Bahkan, hidangan paling terkenal yang terbuat dari daging mentah, steak tartar, dinamai menurut nama mereka.
Tanpa sereal, sayuran, dan buah-buahan, aliran glukosa yang merupakan bahan bakar bagi tubuhmu akan berhenti. Livermu akan mulai memproses simpanan lemaknya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Dan berat badanmu mulai menurun hingga 5 kg per minggu. Sementara itu, otot-ototmu akan mulai mengalami dehidrasi dan mengering. Itulah kenapa diet daging sangat populer di kalangan selebriti Hollywood dan supermodel. Kadar kolesterol dalam darahmu akan naik. Dan ya, mari kita hadapi itu. Kau akan berada pada peningkatan risiko penyakit jantung. Asam amino akan memenuhi ususmu. Itu akan bercampur dengan bakteri dari kulitmu dan menyebabkan bau badan yang sangat menyengat. Daging mentah memang mengandung beberapa mikroorganisme berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria dan bisa menyebabkanmu menderita diare, muntah-muntah, dan hanya rasa bega di perutmu. Tapi, saat tubuhmu bisa beradaptasi dengan makanan itu, kau akan merasakan lonjakan energi dan kekuatan fisik. Itu karena ada peningkatan kadar testosteron dan vitamin D. Bahkan Bruce Lee saat mempersiapkan diri untuk bertarung, suka menikmati segelas tinggi smoothie daging segar yang lezat. Nenek moyang kuno kita biasa makan daging mentah, tapi kehidupan mereka berubah selamanya saat menemukan cara untuk menggunakan api dan mulai memasak. Itu memotong 2/3 waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan. Jadi, penggunaan energi berpindah dari perut ke otak dan ini memicu revolusi kognitif. Manusia mulai menggunakan pemikiran yang jauh lebih abstrak dan mengembangkan bahasa yang kompleks. Dan sebagai hasilnya, peradaban modern berkembang. Jadi, makanlah ayo kawanku Arnold, makan. Hei, sejak kapan kau berhasil sampai ke pinggir laut? Jadi, untuk apa semua foto-foto pantaimu ini? Apakah ini untuk menarik perhatian si Berta? Wow, ternyata memang berhasil. Dia mengundangmu untuk mengunjunginya. Tapi, hei sobat, apa kau punya cukup uang untuk beli tiket? Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Berta dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan pispot. Jangan khawatir Arnold, kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Pierce, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, Cina mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Box berisi orang bukanlah hal yang paling menakjubkan yang pernah dikirim dalam sebuah paket. Seluruh bangunan bank pernah diangkut dengan cara ini, dibongkar dan dikirim ke kota lain. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apa kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Dia pasti tidak akan melupakanmu seperti itu. Hei, aku lihat pesta minum malammu sukses besar. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Tak ada waktu untuk ke toilet. Kau harus menahannya, kawan. Kandung kemih kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemih. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin, batuk. Hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor.
Hore, waktunya istirahat. Kau selamat. Umumnya manusia pergi ke kamar mandi 6-8 kali sehari. Kau tidak beruntung Arnold. Di zaman dahulu, aturan kesopanan mengizinkan orang untuk buang air kecil di depan umum. Dan pemisahan toilet menjadi toilet pria dan wanita baru muncul di tahun 1792. Oke, istirahat selesai kawan. Dan sekarang giliranmu untuk memberikan presentasi. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemih bisa merenggang agar kau bisa menahan lebih banyak air seni. Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan pyelonephritis. Sepertinya Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah Arnold, aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Yeay, kau hampir sampai di rumah. Kini kita hanya perlu melewati jam sibuk pagi hari. Bergerak perlahan. Oh tidak, sepertinya tetanggamu menghampirimu Arnold. Kau tahu, pria yang suka memberikan pelukan erat ketika bertemu. Berpakaianlah Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal. Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat, penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku akan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus Arnold, kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu. Testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi.